Baik, selamat berjumpa saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana persamaan dasar akuntansi itu bisa diubah menjadi laporan keuangan. Kita akan mulai dari transaksi. Transaksi dianalisis, kemudian nanti dari analisis itu kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi. Dan setelah itu kita buat laporan keuangan. Saya buka Excel. Di dalam Excel ini di sini adalah transaksi atau kejadian dari A sampai G. Kemudian dari transaksi ini nanti akan kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi yang ada di bawah ini. Kita analisis satu persatu. Yang pertama, A, misalnya ini Amel membuka usaha laundry di rumah. Sebagai modal awal, Amel memiliki uang tabungan 8 juta dan sebuah mesin cuci satu tabung, kapasitas 10 kilo senilai 5 juta. Dari transaksi atau kejadian ini kita bisa memasukkan di dalam persamaan dasar akuntansi bahwa ada aset Amel, aset perusahaan Amel adalah kas, yaitu bertambah 8 juta dari uang tabungan. Kemudian mesin cuci itu adalah peralatan. Peralatan adalah nilainya 5 juta. Karena semua adalah berasal dari kocek Amel, maka di sisi kanan kewajiban dan ekuitas ini adalah modal Amel semua. Jumlah totalnya adalah 8 juta tambah 5 juta sama dengan 13 juta. Nah, keterangan ini untuk mencatat keterangan perubahan di modal Amel, hanya untuk perubahan di modal Amel. Jadi ini kita kasih keterangan investasi awal atau modal awal. Kemudian yang B, Amel membeli bahan habis pakai yaitu sabun cuci, pewangi, plastik, kapur, barus sebesar 2 juta. Di sini transaksi ini ada karena Amel membeli berarti Amel duitnya berkurang. Kas Amel berkurang yaitu berkurang 2 juta. Nah, ada bagian yang bertambah yaitu bahan habis pakai. Sabun, pewangi, plastik adalah bahan habis pakai. Bertambah 2 juta. Ya, begini saja dan Anda lihat di secara jumlah kas tambah bahan habis pakai tambah peralatan 13 juta, sedangkan di modal Amel 13 juta. Jadi sama. Jumlah setelah ada transaksi adalah tetap sama, seimbang antara kiri dan kanan. Kemudian yang C sekarang. Amel membeli setrika uap 1 juta di toko elektronik kawanku. Pembelian dilakukan dengan cara mengangsur. Berarti ini pembelian secara kredit ya. Artinya Amel uangnya nggak berkurang. Tetapi Amel mempunyai peralatan, yaitu setrika uap, besarnya 1 juta. Nah, karena ini tidak membeli, tetapi maksudnya membeli secara kredit, maka utang Amel bertambah, utang usahanya bertambah. Nilainya sama 1 juta. Anda lihat lagi, persamaan dasarnya menjadi 14 juta dan hasilnya antara hijau dan kuning hasilnya sama. Sekarang yang D. Menyelesaikan jasa laundry 20 kilo dari 5 pelanggan. Amel menerima uang tunai 200.000. Berarti ada penambahan uang 200.000. Kita tambah 200.000. Karena penambahan ini adalah pendapatan jasa, maka yang bertambah adalah modal Amel. Modal Amel bertambah 200.000 dan ini keterangannya adalah pendapatan jasa. Ya. Sekali lagi bisa kita cek hijau dan kuning jumlahnya sama. Kemudian yang E. Amel telah menyelesaikan jasa cuci gordin 10 kilo. Nah, ini gordin sudah diserahkan ke rumah Nyonya Putri, tapi Nyonya Putri sedang tidak ada di rumah, sehingga Amel menitipkan tagihan kepada anaknya Nyonya Putri, tagihannya 100.000. Artinya apa? Artinya Amel memperoleh pendapatan, tetapi tidak berupa duit, karena belum terima duit, berupa tagihan. Jadi piutang usaha Amel bertambah 100.000, sedangkan modal Amel bertambah karena adanya pendapatan 100.000.
Jadi sini adalah pendapatan jasa. Jadi artinya pendapatan itu bisa langsung berupa duit, ada berupa tagihan. Yang E sekarang, Amel telah menyelesaikan jasa cuci gordin, yang F ya maksudnya F. Amel membayar upah seorang tukang setrika borongan sebesar 20.000. Membayar upah berarti uangnya berkurang. Berkurang berapa? 20.000. Nah, karena ini adalah biaya, maka mengurangi modal. Jadi berkurang 20.000. Ini adalah biaya upah. Sebut saja ini biaya upah. Kemudian transaksi yang terakhir yang G. Pada akhir bulan Amel menghitung bahan habis pakai yang digunakan untuk operasional laundry. Bahan habis pakainya yang dihitung adalah plastik pembungkus dan sabun cuci dan pewangi. Nah, diketahui plastik yang sudah digunakan itu jumlah rupiahnya 2.000. Sedangkan sabun cuci dan pewangi yang telah digunakan jumlahnya 50.000. Artinya apa? Artinya ada bahan habis pakai Amel yang berkurang karena dipakai. Besarnya adalah 52.000. Dan ini merupakan biaya. Jadi ini juga ada biaya. Biayanya 52.000. Biaya apa? Ini adalah biaya bahan habis pakai. Nah, selesai A sampai G. Kalau Anda lihat sekarang dari A sampai G, dicek dulu balancing-nya sama ya antara yang kuning dengan yang hijau. Jadi ini adalah penambahan. Jadi kalau Anda lihat ini asalnya dari sini ya, dari penjumlahan antara utang dan modal Amel. Oke, demikian pula ini 14 juta ini juga penambahan dari yang berwarna kuning ini. Nah, itu persamaan dasar akuntansi untuk kasus Amel. Saudara-saudara, dari persamaan dasar akuntansi sebenarnya sudah bisa kita langsung buat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Mari kita lihat bagaimana caranya. Ya, ini. Sekarang kita fokuskan saja ke sini, ke persamaan dasar akuntansi. Dari sini ini kita akan ubah ke dalam laporan. Jadi ini sudah saya siapkan laporannya. Ini laporannya. Kita tinggal ubah. Laporan laba rugi itu dari pendapatan dikurangi beban-beban ya, atau biaya. Pendapatan usahanya berapa? Tinggal kita cari saja di sini, sudah ada keterangannya. Kita sama dengan ini, kita tambah. Oh, ini di sini ada pendapatan jasa. Kita tambah 200.000, tambah dengan 100.000. Sudah nggak ada lagi ya. Berarti selesai. Itu pendapatan jasa. Sekarang biaya operasional. Ada biaya upah. Kita cari biaya upah. Oh, biaya upah adalah 200.000. Selesai. Kemudian biaya habis pakai. Biaya habis pakainya adalah sekian. Ya. BHP-nya adalah sekian. Kemudian biaya utilitas tidak ada ya. Ada nggak biaya utilitas? Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, berarti cukup itu saja. Sehingga total dari biaya, kita hitung ya, total biaya dijumlah saja. Ini caranya di zoom, yaitu ini. Ya, 72. Maka nilainya sekarang, ya ini kita jumlah juga karena ini sudah plus. Antara pendapatan dan biaya kita kurangkan. Oh, maaf, sorry. Ini pendapatan dikurangi biaya, jumlahnya 228.000. Ya, jumlahnya 228.000. Sekarang modal Amel. Nah, sekarang pelaporan perubahan ekuitas. Dimulai dengan modal awal. Modal awalnya taruh aja di sini kan, investasi awal 13 juta. Kemudian ada penambahan nggak? Ada, yaitu laba usaha. Laba usaha dari mana? Laba usaha ini dari sini. Nah, ini ada keterkaitan antara laporan. Sehingga modal akhir Amel adalah modal awal ditambah dengan laba usaha. Ini adalah modal akhir Amel. Kemudian kita masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Kita lihat sekarang kas. Kita tinggal copy paste saja, bukan copy paste ya, tinggal kita link saja ya. Di sini aset kas. Ini kas tinggal kita link di sini.
Piutang usaha tinggal kita link saja di sini 100.000 jumlahnya. Kemudian bahan habis pakai jumlahnya ada di sini. Dan peralatan itu adalah 6 juta di sini. Selesai. Itu jumlah aset. Sekarang utang usaha. Utang usaha juga sama, kita lari ke yang warnanya hijau. Ini ya utang usaha ya. Berarti utang usahanya ada di sini. Gitu. Kemudian modal amel. Modal amel kita larinya ke sini. Larinya ke modal pelaporan perubahan ekuitas di sini. Nah, sekarang kita jumlah, apakah jumlahnya sama? Jumlah harus sama. Kalau jumlahnya tidak sama berarti salah nanti. Ya, jumlahnya sama. Nah, selesai sudah. Ini adalah laporan posisi keuangan. Ya, jadi dari persamaan dasar akuntansi juga bisa masuk ke laporan. Nah, demikian bagaimana kita melakukan analisis transaksi bisa masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi, dan dari persamaan dasar akuntansi berubah menjadi laporan keuangan. Selamat belajar.